Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anakku silakan dibuka bukunya. Halaman 54. Masalah globalisasi. Perhatikan bukunya. Sedangkan buku LKS-nya halaman 8 ya, tentang masalah globalisasi. Perhatikan baik-baik ya, tentang kita membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Perhatikan baik-baik di sana pelajarnya, teksnya. Di sana kita lihat teks tentang eksplanasi ilmiah tentang listrik. Dalam bahasa Indonesianya di sana kita lihat, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ada satu hal yang pasti menjadi kebutuhan pokok setiap manusia, yaitu komunikasi. Komunikasi banyak mengalami perkembangan ya, dan dari tahun ke tahun seseorang dapat mengetahui apa yang terjadi di negara lain dalam waktu yang sangat cepat melalui berbagai alat komunikasi yang kita rasakan ini, baik melalui media elektronik kita ya, maupun elektronik medianya. Kita lihat sendiri, seperti internet, kita lihat televisi maupun koran ya, kita lihat perkembangan. Nah, hampir semua di rumah kita ada yang mempunyai televisi di rumah. Paling sedikit satu, ada yang 3. Kan bermacam-macam hobinya, nontonnya. Ada ingin nonton drama Korea, ada ingin nonton yang lain, ceramah, ya, bermacam-macam seleranya. Bahkan ada yang mendengar berita, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Perkembangan di dalam globalisasi ini banyak yang kita lihat, perkembangan di negara lain ya. Kita lihat untuk berkomunikasi antara kita saja ini, kita rasakan melalui HP, kita berkomunikasi. Lihat daerah masing-masing, kita dapat berkomunikasi ya. Contoh saja kamu dengan keluargamu di Jawa, dari Kalimantan ke Jawa hanya melalui video call, internet, kamu sudah bisa melihat keadaan kampung halaman nenekmu ya, walaupun kamu di Kalimantan. Keluarga mbahmu atau dari Kalimantan ke Sulawesi, ada yang
neneknya di Sulawesi Selatan, kamu di sini dengan orang tua kamu. Ada yang dari timur, ada yang dari Sumatera. Kita dapat melihat melalui video call. Itu perkembangan. Nah, tahukah kamu apa itu teks ekspansi? Teks ekspansi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Ya. Atau sosial perkembangannya. Pada teks ekspansi, sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Kita contoh. Ini contoh saja. Permasalahan kita ini misalnya contoh ditimpa musibah COVID-19 pertama di Cina ya. Kita dapat melihat bagaimana ngerinya. Dokternya diserang oleh COVID-19. Akhirnya sampai ke Indonesia. Bagaimana dengan bahkan petinggi kita pun juga kena, tidak pilih bulu yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Makanya lihat di Jawa menteri ada yang kena. Ya, pilih dokter ada yang kena. Perawat ada yang kena. Apalagi kita. Ya. Nah, maka kamu harus dijaga kesehatan. Pemerintah sudah memberi jarak. Jangan bejebel. Ya, desak-desakan. Tidak usah, tani saja kita pergi ke Big Mall. Ya. Ramayana. Tahani saja dulu, nanti kalau sudah hilang penyakit COVID-19 ini baru silakan hiburan. Ya, kasihan Bapak ini dengar ya di daerah kita ini mulai meningkat karena yang bepergian disuruh lockdown sendiri, dia tidak lockdown. Pergi ke Jawa atau ke Jakarta, datang ke Samarinda, dia diam-diam saja. Seharusnya dia pulang lapor, datang lapor, supaya itu masuk pemerintah tuh, supaya kita tuh lockdown sendiri di rumah, supaya tidak menyebar kemana-mana. Ya, nah, hati-hati. Nah, beri jarak antara teman. Ya, ngeri. Yang masuk rumah sakit mati, diperiksa oleh dokter penyakit COVID-19, kau akan bungkus seperti pakitan berapa lapis dengan plastik diplakban, diikat, baru dikirim ke Tanah Merah sana. Kita tidak boleh ngantar, tidak bisa melihat orang tua kita. Itu nak ya, Bapak dengar yang kerja rumah sakit ya, sedih kita lihat. Nah, itu yang Bapak harapkan. Makanya dengan ada globalisasi kita tahu dengan perkembangan
Per detik pun kita tahu. Misalnya ada musibah, kebakaran, hanya berapa menit sudah tahu kita. Melalui HP, video call. Nah, itu dalam perkembangan, ya. Nah, itu. Perhatikan pernyataan umum, perhatikan. Pernyataan umum berisi atau statement atau pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, terjadinya atau terbentuknya. Jadi kata-kata umum itu keberadaannya, terjadinya atau terbentuknya. Nah, contoh penjelasannya, bersihkan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya. Lihat di sana untuk penjelasannya. Sangat relatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana yang jawabannya berupa pernyataan. Ya. Perhatikan baik-baik di sana. Kita akan bisa mengetahui. Nah, makanya kita harus memahami teks tersebut. Misalnya contoh di sana, lihat. Pembangkit listrik mikrohidro. Nah, apa artinya? Kita pahami situ. Namanya di sana perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi, salah satunya kebutuhan energi listrik. Indonesia sampai saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Masih banyak wilayah lain di Indonesia yang belum bisa merasakan cahaya terang di malam hari. Ya, di pedesaan-pedesaan masih ada yang belum merasakan. Contohnya kita lihat daerah ada yang belum merasakan bagaimana listrik saudara-saudara kita. Nah, makanya di sana oleh sebab itu dibutuhkan solusi yang cerdas mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLT-MH. Nah, ya. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLT-MH adalah suatu sistem pembangkit listrik tenaga air berkapasitas kecil untuk menggunakan secara individual atau sekelompok orang yang tidak terjangkau listrik komunitas. Ya. Umumnya yang tergolong kelas PLT-MH adalah pembangkit dengan daya kurang dari 100 kW. Ya, kWh-nya tuh. Kalau punya kita ini adalah kW-nya 220 ya. Nah, dikurang berarti sedikit saja. Nah, itu. Makanya di sana pemerintah menggalakkan bagaimana untuk perkembangan berarti itu misalnya contoh ya kita bikin dam atau bandungan di Bandung ya, ini contohnya pengalihan
berfungsi untuk mengalirkan air melalui sebuah pembukaan di bagi sisi sungai ke dalam sebuah bak mengendap. Kita ulah dam. Punya alir itu kita dam. Ya. Seperti pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Pipa kita sediakan. Ya, dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah. Ya, ke sebuah roda air untuk memutar baling-baling. Pipa yang besar itu kita dam, masukkan, kita didam, masukkan supaya air mengalir untuk menjatuhkan air dam tadi bisa memutar roda. Ya, untuk membuat, nah, untuk memutar kita menggunakan panbel, memutar baling-baling. Nah, itu untuk membuat. Turbin berfungsi untuk menghubungkan energi air menjadi energi putaran magnetis. Nah, untuk memutar turbin. Bahkan jenis turbin air yang biasa digunakan untuk membangkit listrik tenaga mikro ini tergantung pada tinggi dan debit airnya. Berapa kekuatan mutar. Turbin yang biasanya dipakai di Indonesia adalah jenis turbin empolis. Turbinnya. Nah, kita bikin kipas untuk memutar. Banyak ini mutar turbinnya. Pipa isap berfungsi untuk mengalirkan air dengan mengambilkan tekanan air supaya mengalir tadi masih tinggi ke tekanan atmosfernya. Nah, alir. Banyak kita dam tadi kan kita sediakan air supaya memutarnya. Nah, itu caranya, ya. Generator berfungsi untuk menghasilkan listrik dan putaran mekanis tadi dengan kontrol. Ada kontrolannya juga. Berfungsi sebagai beban sekunder kita, beban konsumen. Jadi kita sediakan kabel kemana untuk memutar turbin, terus putar mengalir kemana? Ke dinamo. Nah, dinamo langsung ke panel itu yang membagi. Nah, untuk mengatur kekuatannya itu biasanya kita gunakan antara gunung ke gunung banyak mengalir di dam. Nah, itu berapa kekuatannya untuk memutar. Ingat, ya. Nah, jadi Bapak perhatikan baik-baik. Ada sedikit tugas kamu tuh. Perhatikan baik-baik. Halaman 10 itu. Ya. Halaman 10. Perhatikan baik-baik halaman 10. Tolong diisi ada 5 soal. Itu saja. Halaman 10 diisi ada 5 soal 3.2. Silakan Bapak, mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, karena Bapak sebagai manusia ada kekurangannya. Jadi Bapak akhiri. Jadi ini tugas kamu ada 5. Tolong dikerjakan. Ya, halaman 10 tema 4-nya tentang
globalisasi. Nah, ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.